Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kendil TV. Sederet kelucuan dan keanehan pernyataan dari Pak Anies Baswedan selain dari parkir air, ada juga yang terbaru teman-teman, yaitu Menteri Perkotaan. Lalu ketika ada Menteri Perkotaan, apa gunanya wali kota teman-teman? Ya, ini sangat lucu sekali. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Lah terus wali kota itu gunanya buat apa Pak Anies? Setahu saya sebagai orang desa itu wali kota. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Ya mungkin kalau di zaman tuh nggak ada wali kota ya Pak. Tapi kalau di sini tuh wali kota itu udah ada dari dulu kok. Menteri Perkotaan yang mengurusi di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Yang ngerti urusan yang ngurusi kota ya wali kota lah. Untuk apa negara ngecimal wali kota kalau nggak ngurusi kota? Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataannya lucu-lucu. Kadang-kadang rada bingung dengan konsep yang ditawarkan sama seorang Anies Baswedan ini. Badan perkotaan. Lalu apa tugas dan fungsi seorang wali kota dan bupati? Apakah tidak kemudian membuat situasi menjadi keruh dengan segala macam aturan yang akan dibuat, lalu pekerjaan yang tumpang tindih? Bu ya, kalau punya konsep yang benar Pak Anies ya. Mendingan Pak Anies bicara tentang bagaimana rekrutmen demokrasi, bagaimana partai-partai politik mengobok-obok yang namanya sistem perangkat demokrasi seperti KPU dan KPUD, di mana partai-partai Pak Anies juga banyak mengintervensi, bahkan melakukan kebusukan di dalam pelaksanaan pemilu. Itu loh Pak Anies yang lebih baik. Jadi kalau mau jadi pemimpin ya perangkatnya juga harus dibangun dengan sehat, bukan bicara benar tapi kemudian salah waras. Perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang. Jadi maksud Bapak harus ada menteri perkotaan. Terus tugasnya wali kota apa dong? Sekalian aja gitu kan, ada menteri kelurahan, menteri rumah tangga. Jangan lupa menteri pengendali air juga harus ada. Avatar nanti kalau dong. hujan itu tidak ada air yang bakal mengalir ke tetangga. Karena semuanya diparkir. Dan jangan lupa harus ada menteri yang ngatur tata udara. Ya biar lengkap gitu. Jadi sempurna. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Malam Pak. Saya Malam. bikin stitch videonya ya. Karena ini janggal menurut saya. Bapak mau bikin kementerian dalam kota. Untuk apa itu Pak? Untuk nambah-nambahin biaya, anggaran. Biar uang negara habis. Kan wali kota ada Pak, yang ngurus kota itu ada wali kotanya. Aduh. Jangan bikin makin rumit lah Pak, bangsa Indonesia ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Salam dari anak tamatan SMA Pak. Siapa tahu jadi Menteri Di pemerintah Perkotaan. pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Bapak Anies Baswedan yang terhormat, data elektabilitas Anda itu menurun drastis jauh. Dan ada beberapa partai koalisi Anda yang sudah mengundurkan diri dan gabung dengan koalisi lain. Ya. Bapak Anies yang terhormat, saya sudah dengar ide Anda. Ya. Tapi ide Anda itu nanti banyak mengubah peraturan kebijakan di lingkungan kota, di lingkungan kabupaten. Ya. Ada orang-orang ekologi yang khusus ya, ditugaskan untuk menata kota. Itu sudah ada. Ya. Baru mau bentuk badan itu lagi buat apa? Itu ide yang tidak akan dipakai selamanya di Indonesia. Karena Bapak tidak akan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi ide Bapak itu tidak akan pernah dipakai. Ya. Bapak Anies Baswedan yang terhormat, mending Bapak mundur sudah. Karena data elektabilitas Anda semakin menurun drastis jauh sekali. Kasihannya Bapak. Jadi percuma Bapak bicara promosi diri di seluruh Indonesia. Ya.
Bapak promosi sampai Bapak punya air liur kering di mulut juga, kayak bisa ya. Jadi kalau menurut saya ide dan gagasan Bapak itu tidak bagus. Ada pemerintahan ada menteri pembangunan desa tertinggal, ya itu penting karena masih banyak desa-desa yang hanya pakai motor saja ya. Saya lihat macam di Sulawesi Tengah itu hanya pakai motor aja jalan setapak, dan itu berjam-jam ya. Kadang juga tidur di perjalanan baru bisa sampai di desa itu, terpencil banget. Jadi kementerian desa tertinggal itu sangat penting. Kalau kota kalau enggak gagasan gitu ya. ide ada itu tidak masuk akal. Bapak stop ngibul. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusi perkotaan. Ini nanti kalau jadi andai-andai, bisa jadi nanti ada menteri pembuatan KTP angin ini, menteri perkotaan, menteri perpatungan. Perpatungan, Pak. Jadi bahan ketawaan kan? Nggak ngerti saya apa tujuan kalimatnya itu. Narasi lah, rekam jejak lah, karya lah. Menteri perpatungan, menteri perkotaan, menteri pedesaan, terus apa lagi? oh, menteri parkir air, perhibaan. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusi perkotaan. Kalau Anies jadi presiden mau ditambahin tuh menteri departemen perkotaan, biar tugas wali kota, gubernur itu jadi tambah ringan ya. Mentang-mentang bicara di depan para wali kota begitu, bos. Konsepnya jangan begitu toh. Ini pendapat saya ya. Bismillah. Kenapa perlu diadakannya menteri pedesaan? Karena kenyataannya desa-desa banyak yang tertinggal juga. Sekali terjadi kesenjangan. Ya, perkembangan desa itu tidak signifikan dengan perkembangan di kota ya, karena terbentur dengan geografis, anggaran yang mungkin kalau tidak ada kelembagaan khusus untuk pedesaan itu tidak terfokus ya. Jadi dengan adanya kelembagaan menteri pedesaan ya agar maksimal, dan buktinya kalau di survei semenjak ada menteri pedesaan desa-desa sudah maju-maju ya, semua aspek ekonomi, pendidikan, sekolah-sekolah sudah banyak ya. Yang dimaksud Pak Anies untuk misalnya masalah-masalah dasar yang dia sebutkan mengenai program-program pangan, sandang, dan lain-lain tadi itu sudah ada sendirinya toh, karena di perkotaan yang mungkin kita analogikan dekat dengan provinsi atau pusat di suatu daerah, itu biasanya cepat gitu loh untuk penanganan hal-hal seperti itu, karena kondisinya tidak terkendala, misalnya areanya pedesaan karena jauh. Kalau masalah tadi tidak jalan atau kurang itu kan tinggal kinerja atau program-program daerah tersebut, kota tersebut. Oh, jadi jangan menggampangkan nanti ditambahin aja dengan kelembagaan departemen atau lah bahasa itunya untuk perkotaan. Aduh, teorinya banyak betul Pak Anies ya. Teori. Belum ada badan yang mengurusi perkotaan. Pedesaan sudah. Aduh, mantap ini Pak. Menurut saya ini ide yang sangat cerdas, sangat brilian, karena memang tahu itu sudah ada menteri pedesaan toh yang urus tentang
semua hal-hal di desa, percepatan pembangunan desa itu memang sudah ada nih. Terus kalau untuk yang bagian kota itu memang belum ada menterinya Pak, atau badan-badannya. Jadi menurut saya Bapak ini sebuah terobosan atau langkah yang sangat cerdas dan brilian. Nah, kalau wali kota itu kira-kira apa itu masuk dia bagian mana dia itu? Mengurusi apa dia itu? Terus kalau misalnya perkotaan kan, kalau di kota kan memang pasti yang menjabat itu untuk daerah otonomnya itu pasti wali kota. Apakah nanti ini wali kota atau dengan misalnya badan yang mengurusi tata kelola kota itu posisinya apakah tidak tumpang tindih atau bagaimana? Tapi menurut saya ini ide-ide yang sangat cerdas. Nah, tinggal ini lagi dari segi anggaran lagi ini akan menambah pos-pos anggaran. Karena seperti kita ketahui di pemerintahan ini banyak badan-badan itu hanya menghabiskan anggaran. Contoh ini kemarin BRIN, Badan Riset. Sebenarnya badan riset ini sangat penting, sangat fundamental bagi sebuah negara. Manakala itu dia melahirkan sebuah penemuan dan memanfaatkan anggaran itu secara tepat guna. Namun jikalau sebuah badan itu tidak berfungsi sama sekali, itu kayaknya pemborosan anggaran dan pintu korupsi itu semakin terbuka lebar. Kemudian banyak instansi itu yang kerjanya saya lihat kadang 5 tahun sekali, ya sekali-sekali, setahun sekali. Itu bagaimana itu pengelolaannya? Saya pikir banyak badan-badan ataupun instansi itu yang menurut saya manfaatnya hampir tidak ada dan anggarannya itu terlalu banyak. Menurut saya yang kayak begini itu harus dihapuskan juga. Tidak perlu ada badan-badan yang memang yang tugasnya hanya 5 tahun sekali, setahun sekali, atau kadang-kadang. Nah, menurut saya begitu harusnya tidak ditiadakan karena terlalu banyak menyedot anggaran. Sementara masih banyak pekerja seperti honor, tenaga medis, tenaga pengajar itu tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi menurut saya harus dipertimbangkan semua ini. Oke, terima kasih. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusi perkotaan. Ini mau jadi pemimpin Indonesia. Walah, ngomong sama berak sama aja, gak ada bedanya. Terus guna wali kota itu apa, Pak? Guna wali kota itu apa? Ngomong sama berak kok nggak ada bedanya. Ini yang dibilang cerdas. Itu ide bagus lah. Orang cerdas itu kayak gini. Baru tahu saya. Bapak Anies Rashid Baswedan. Ide-ide bagus itu. Menteri kota. Wali kotanya dicopotin aja semua. Klaster khusus ya itu yang memecah belah ya, klaster khusus itu. Jadi ada kesenjangan nanti. Itu ya pendukungnya tepuk. Klaster khusus apa yang Bapak maksud klaster khusus? Semua rakyat punya hak. Nggak ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu buat apa? Buat pengangguran itu perlu khusus, itu perlu rumah rehab buat pengangguran. Jadi dia punya niat untuk bekerja. Oh itu bagus itu. Nggak cuma jual jamu di pinggir jalan. Numpang yang nganggur-nganggur ya. Itu kayak gitu ya. Ini kalau mimpin Indonesia mau jadi apa Indonesia? Ngeri banget, ngeri Pak, ngeri. Jangan sampai Indonesia dipimpin orang kayak gini. Hancur Indonesia hancur. Pagi tempe, sore dele.
ngomong sama berak nggak ada bedanya, sakit. Ya itu kan wacana baru, kata-kata baru bahkan. Ada parkir air, menteri kota, setelah sebelumnya menteri desa. Ya luar biasa Pak Anies. Ada sebuah kosakata baru yang cukup cukup aneh ya. Cukup aneh karena banyak loh Pak Anies itu mengeluarkan kata-kata yang kadang itu susah dicerna. Susah dicerna. Ntar kalau ada menteri perkotaan, departemen itu ya, nanti wali kotanya suruh kemana? Atau wali kota diganti itu aja, perwakilan Kementerian Perkotaan. Jadi perwakilan menteri kota itu ditaruh di kota-kota itu. Berapa ribu ini ya? Ya perwakilan ya, kalau seperti itu. Banyak ya. Kenapa tidak ada menteri perkotaan? Karena nggak begitu urgent. Gitu loh. Malah yang lebih penting itu yang desa. Karena yang diurus harus desa, karena kesenjangan antara kota dan desa itu sangat tinggi. Jadi makanya dari dulu sampai sekarang nggak ada itu menteri perkotaan, itu nggak ada. Ada ini wacana Pak Anies ini. Di luar dari pemikiran kita semua. Aduh, Pak Anies.